Oke, teman-teman, kali ini aku beruntung banget lagi berada di satu tempat yang sebenarnya sudah sangat terkenal ya. Ini adalah pertama kalinya saya ingin tanya tentang sejarah kampung Inggris. Nah, saya sudah bersama seorang yang tentunya sangat mengenal sejarah dan juga tahu bagaimana perkembangan kampung Inggris di Pare, Kediri, dengan Mas Priski. Halo Mas Priski, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Thank you ya, kita hari ini sudah bisa ketemu. Aku mau tanya dong terkait dengan kampung Inggris ini sebenarnya diawali seperti apa, Mas? Baik, mungkin sebenarnya saya kenalan dulu ya. Boleh. Jadi mungkin buat teman-teman, nama saya Priski dan saya sudah dari kecil di kampung Inggris. Jadi saya bisa dibilang penduduk aslinya sini. Oh, oke. Ya, terus saya dulu juga sempat kursus di ini ya, Mas, namanya BEC selama 9 bulan. BEC singkatannya? Basic English Course. Oke, Basic English Course. Jadi tempat kursusan dari yang benar-benar nol, kayak gitu, pengen belajar bahasa Inggris benar-benar dari nol. Ini yang pertama ya? Dan ini yang paling pertama, jadi bisa dibilang ini pionernya kampung Inggris, pionernya. Jadi yang bikin pertama kali kampung Inggris, yang mencetuskan gitu. Pertama kalinya di sini berarti? Ya, jadi sebelum ada namanya kampung Inggris, sebelum ada kursusan-kursusan lain, BEC ini sudah ada dulu. Oh, oke. Sejak tahun berapa itu? Kalau saya nggak salah, BEC itu didirikan pada tanggal 15 Juni 1977. Udah lama ya ternyata ya? Sekitar berapa tahun? Pokoknya udah lama banget tuh. Ya. Nah, terus apa lagi yang Mas ketahui soal BEC kemudian kampung Inggris di sekitar sini, Mas? Baik, jadi mungkin sejarahnya dulu. Jadi BEC ini sebenarnya asal mulanya dari seseorang bernama Bapak Cullen, aslinya Manado. Jadi berdasarkan informasi beliau asli Manado. Kemudian dulu belajar di Gontor sebelum beliau belajar sama Pak Yazid. Jadi dulu gurunya beliau bisa dibilang guru atau beliau ikut orang namanya Pak Yazid. Oke. Nah, Pak Yazid ini kalau saya nggak salah beliau menguasai 12 bahasa. Banyak ya? Dan Mr. Cullen belajar sama beliau juga, terus mengabdi juga. Jadi tinggal di rumah. Kemudian ada awal mulanya itu ada ini, Mas, ada dua orang ingin daftar tentara, tapi ada persyaratan bahasa Inggris. Kemudian mencari Bapak Yazid, tapi pada waktu itu Pak Yazid nggak ada, terus sama istrinya itu disarankan untuk disarankan ketemu Mr. Cullen gitu. Jadi Bapak Cullen itu kenal. Terus Pak Cullen cuma dikasihkan satu buku, yaitu buku kumpulan soal. Dan akhirnya beliau mengajarkan di masjid tidak jauh dari sini. Jadi ada masjid dulunya masih kecil, sekarang udah gede sekali itu. Terus seiring berjalannya waktu ya lama-lama jadi gede seperti ini. Jadi dua orang ini tadi akhirnya sukses kan, jadi tentara, tujuannya tercapai dan merasa ingin balas budi. Pengen balas budi. Akhirnya ngajak orang-orang atau mempromosikan, bisa dibilang mempromosikan BEC. Akhirnya banyak yang daftar dan ternyata memang terbukti efektif kalau teman-teman belajar di sini dari nol dan nggak sampai bisa. Jadi bisa dibilang bahwa inilah sebenarnya pencetus pertama kali ya. Di Pare ini pertama kali ada kursusan bahasa Inggris ya. Jadi saya bilang kalau dulunya nggak ada di sini, nggak akan ada kampung Inggris, bisa dibilang seperti itu. Cikal bakal. Ya. Terus sekarang perkembangan sekarang gimana dengan kalau adanya keadaan sekarang mungkin karena gimana ya? Jadi begini, mungkin ini juga ada kekurangan. Ini menurut pandangan saya ya. Jadi menurut saya kampung Inggris ini intinya BEC ini tidak ingin memonopoli. Jadi BEC ini memberikan kesempatan untuk warga di sekitar kampung, intinya di sekitarnya lingkungan BEC ini untuk ikut berkarya juga, ikut menikmati majunya BEC gitu. Jadi BEC hanya menyediakan tempat belajar. Jadi kalau teman-teman kesini dari jauh pengen tinggal itu BEC tidak menyediakan tempat tinggal, tapi BEC memberikan kesempatan warga sini untuk
membuat usaha kos gitu, menggunakan peluang itu ya untuk ekonomi juga pastinya. Ya, dan yang sudah jauh dari sini sudah selesai belajar, biasanya yang ngekos itu terus masih tinggal di Pare, itu lama-lama jadi tutor dan berkembang terus, akhirnya banyak kursusan seperti itu dulu. Oke, jadi beranak pinak di sekitar sini ya. Ya, sayangnya Mas, sekarang ini banyak sekali kursusan yang memanfaatkan nama kamu Inggris, bisa dibilang memanfaatkan. Kayak apa tuh? Maksud saya memanfaatkan itu bisa dibilang orientasinya beda. Kalau dulu waktu saya sebelum kuliah, yaitu tahun 2012 ke bawah, sebelum tahun 2012 kayak gitu. Itu saya ngerasa di sini selain diisi banyak sekali kursusan-kursusan kecil yang mana belajarnya itu nggak harus di kelas, ininya fun seperti itu. Dan mereka kalau dibilang nggak orientasinya mencari keuntungan, nggak. Jadi dulu memang nggak ada namanya marketing nggak ada. Tapi mungkin sekarang bisa dilihat kalau teman-teman cek di internet mau nyari kampung Inggris itu yang keluar malah bukan Inggris sih, padahal pencetusnya yang pertama dan mungkin bisa dibilang kualitinya nggak bisa diini lagi. Nah, jadi saran saya buat teman-teman mungkin kalau mau ke kampung Inggris bisa hati-hati, maksudnya jangan percaya dengan harga. Belum tentu yang harganya mahal itu baik di sini, karena beberapa tempat itu memang orientasinya adalah bukan kualitas tapi memang ke money bisa dibilang money oriented seperti itu. Jadi lebih ke banyak juga kebetulan kan saya juga tutor ya Mas. Sekarang saya tutor, jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris di kampung Inggris lebih dari 10 tahun. Udah lama ya? Dari saya lulus SMA. Jadi banyak member-member saya yang sudah nyoba di kursusan A, kursusan B, selain diisi tentunya. Itu mereka bilang kalau kok kabarnya yang saya tahu adalah namanya kampung Inggris. Tapi kenyataannya yang mereka rasakan itu kampung bisnis seperti itu. Jadi mereka kayak merasa diuangkan seperti bukan belajarnya tapi diuangkan. Nah, ini kalau boleh tahu nih, sebenarnya rata-rata harga ya, biar teman-teman mungkin belum tahu ya di sana. Berapa sebenarnya Mas kalau untuk kursus, dan juga lama waktunya kursus itu berapa lama? Baik, sebenarnya kalau untuk harga itu berbeda kursusan, berbeda program, berbeda juga harganya. Oke. Tapi mungkin yang saya ingin tekankan adalah yang saya tahu aja ya. Untuk rata-rata mungkin yang teman-teman lihat di internet yang menggunakan marketing itu sebulan itu paket lengkap ya teman-teman, itu termasuk camp, termasuk juga program, kemungkinan 3 kali lebih sehari itu program, bisa 3 kali atau lebih maksud saya, itu sekitar 1.200.000 untuk 1 bulan. Nah, ada juga yang paket itu sampai 6 bulan, jadi paket itu kalian bayar di awal, nanti sampai 6 bulan itu sekitar 7 juta sampai 8 juta. Tapi itu tadi ya, saya ulangi lagi, itu berbeda untuk setiap kursusan. Terutama yang untuk BEC, teman-teman yang mana di BEC ini SPP-nya bulanan. Jadi teman-teman di awal bayar biaya pendaftaran sama biaya bulanan. Kemudian nanti setelah 1 bulan, ya sudah bayarnya hanya untuk 1 bulan itu. Tapi nanti lanjut 1 bulan lagi, nanti bayar lagi 1 bulan, bayar lagi. Nah, intinya bisa dibilang bukan paket seperti itu. Dan beda karena harganya pasti lebih murah di BEC seperti itu. Oke. Ternyata nggak semua yang ada kampung Inggris itu memiliki program yang sama juga ya. Dan tarifnya juga beda-beda ya. Benar juga. Dan itu tadi ya saya bilang teman-teman sebelum ke kampung Inggris, saran saya hati-hati karena kadang ekspektasinya teman-teman tentang kampung Inggris itu berbeda dengan yang kenyataannya di sini. Seperti kayak gimana maksudnya itu? Maksudnya gini, mungkin beberapa ini dari member saya. Member-member saya sebelum ke Pare berpikir kalau kenapa dinamai kampung Inggris? Mereka berpikir kalau orang-orang di sini itu semuanya ngomong bahasa Inggris. Dan itu salah. Jadi bukan gara-gara namanya kampung Inggris itu bukan gara-gara tempat penduduknya Inggris. Penduduknya bukan ngomong bahasa Inggris, enggak. Tapi karena di sini banyak pendatang yang dari luar Pare, terus ke sini mereka memang dipaksa. Mereka memang ada aturan untuk ngomong bahasa Inggris seperti, tapi bukan warga asli sini. Jadi pendatangnya. Jadi memang yang membawa nama kampung Inggris sebenarnya bukan orang sini asli, tapi malah justru pendatang seperti itu. Mungkin Mas Rizky
kita bisa keliling-keliling ya. Kita mau lihat nih teman-teman suasananya sekitar Kampung Inggris seperti apa. Saya juga masih penasaran karena saya juga baru pertama kali kesini. Jadi pengen tahu nih situasinya, kemudian mungkin tempatnya mana saja yang rekomen untuk kalian belajar ya, gitu. Oke, kita lanjut jalan-jalan. Oke.